Seperti biasa, kota kelas mimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bisur'atil fahmi wal hifz kullama sami'na wa basarna wa qara'na wa katabna minal ulumi wal qur'ani. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dulu ya. Aira Agustina, Aisyah Hana Andrina, Hadirah. Andini Rulia, Hadirah. Andina Reina. Hadirah. Seperti biasa, Ustazah akan memberikan motivasi kepada kalian. Kalian rajin-rajin belajar supaya kalian berhasil. Ya. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam. Yang kedua, menjalankan perilaku Islam dan berjuang untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan model kepemimpinan Umar bin Khattab dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Umar bin Khattab dengan benar. Materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Masih. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu Khulafaur Rasyidin? Saya. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, Khulafaur Rasyidin merupakan pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang Khulafaur Rasyidin pada masa Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke pelajaran, Ustazah akan membagi kelompok seperti kemarin. Ayo. Sebelum kita melanjutkan ke diskusi, Ustazah akan memberikan gambaran sedikit tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Wahab bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Umar lahir dari keluarga bangsawan yang bisa membaca dan menulis, yang pada waktu itu merupakan sesuatu yang langka. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah. Antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Ustazah, saya mau bertanya. Ya, Nuril. Sebelumnya kan Umar bin Khattab tidak beragama Islam. Lantas bagaimanakah Umar bin Khattab bisa memeluk agama Islam? Sehingga tadi Ustazah bilang Nabi Muhammad memberi gelar pada Umar bin Khattab sebagai gelar Al-Faruq. Ya. Pada waktu itu, ketika Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia mendengarkan adiknya melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangat istimewa. Suatu hari Umar mencari Nabi Muhammad SAW
Fatimah membaca atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab itu bergetar hatinya. Kepada waktu itu adiknya Fatimah melantunkan ayat-ayat pada surat At-Toha. Sebelum diskusi kita mulai, saya akan membagikan kalian LKPD. Silahkan kumpulkan tugasnya. Kumpulkan. Untuk kelompok 1, ayo Nina, wakilkan temannya untuk membacakan hasil atau menyampaikan hasil diskusinya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Saya akan membacakan sedikit tentang keluarga Umar bin Khattab. Jadi, Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Ka'ab bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada itu merupakan sesuatu yang langka. Dia disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Saya akan membacakan tentang prestasi yang diraih pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah perluasan daerah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah diantaranya: yang pertama, menata administrasi dan keuangan pemerintah. Yang kedua, penetapan kalender hijrah. Dan yang terakhir, perluasan wilayah. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.